Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas bab 3 dari pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Di bab ketiga ini ada iman kepada hari akhir. Sebagaimana kita tahu, iman kepada hari akhir adalah satu dari rukun iman yang perlu kita imani. Hari akhir di sini ada 6 proses kejadian. Jadi kalau kita lihat dari ayat Al-Quran dan hadis, kiamat itu tidak serta-merta kita langsung masuk surga, kita tidak serta-merta langsung masuk neraka, namun kita ada step by step. Yang pertama kita alam barzakh. Alam barzakh ini adalah kuburan maksudnya ya. Tapi bukan berarti bahwasanya jika orang yang tidak dikubur dia tidak memasuki alam barzakh, misalnya dia meninggal di laut tidak memasuki alam barzakh gitu. Tidak ya. Orang memasuki alam barzakh walaupun tidak dikubur. Lalu yang kedua ada yaumul ba'ts atau hari kebangkitan. Nanti manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Di dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, kalau misalnya orang yang suka memfitnah kepalanya dibangkitkan dengan kepala hewan apa gitu ya. Ada yang kepala babi, kepala tikus dan sebagainya. Itu ada hadis seperti itu. Namun yang jelas kebangkitan ini adalah hak dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kita. Yang ketiga ada yaumul hasyr. Jadi setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di manakah padang mahsyar itu? Ada beberapa hadis, namun yang saya yakini adalah padang mahsyar ini suatu tempat yang sangat luas menurut sebuah hadis. Di manakah itu? Apakah itu bagian dari dunia sekarang ini? Wallahu a'lam. Lalu ada yaumul hisab. Jadi nanti kita akan dihisab atau dihitung amal buruk dan baiknya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah beliau dihisab? Ya, beliau dihisab tapi dengan hisabai yasira. Jadi ada dua versi ya, ada yang bilang Nabi Muhammad tidak dihisab, ada yang bilang Nabi Muhammad dihisab. Namun saya lebih meyakini bahwasanya Nabi Muhammad juga dihisab tapi dengan hisabai yasira. Dengan hisab yang mudah sehingga seakan-akan tidak dihisab. Hisab yang mudah adalah misalnya diperlihatkan catatannya, inilah catatanmu, catatan amal baik dan burukmu, diperlihatkan lalu disuruh lewat. Jadi diperlihatkan, tetap ada semacam sidang tapi tidak lama dan itu mudah sekali dipersilakan lewat. Jadi seperti itu. Lalu juga nanti dalam hisab ini kita perlu ingat juga bahwasanya ada mizan ya. Mizan adalah timbangan amal baik dan amal buruk. Apakah yang ditimbang itu amal baik atau yang amal buruknya atau keduanya, atau yang ditimbang itu adalah dalam bentuk apa ya, kilogram satuannya ataupun meter, itu adalah khilaf di antara ulama. Namun kita harus yakin entah walaupun bagaimana kaifiyahnya ulama tidak sepakat, kita harus meyakini kita akan dihisab. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu kemudian kita akan masuk surga dan neraka. Jika misalnya kita melakukan amal, kita berhak masuk pintu surga A, melakukan amal ini masuk pintu surga B. Kita masuk lewat pintu yang mana dong Pak? Nah, kita boleh memilih di antara yang disukai, kaifa yasha. Suka masuk lewat pintu A silakan A, B silakan B. Jadi seperti itu. Dan neraka ya semoga kita tidak menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Cukup dari bab 3, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.